Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210-20301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Rindang. Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat stasiun Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat radio dan juga TV DM Streaming dimanapun Anda berada. Juga berada cinta tentunya di 97,2 FM New Sinta Bandung. Mudah-mudahan tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan sore hari yang cerah ini. Dan alhamdulillah
Di kesempatan sore hari ini juga kembali ya kita berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM Cinta. Untuk edisi hari ini, hari Selasa sekarang ya, di tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah, atau juga yang bertepatan dengan hari ini di tanggal 31 Agustus 2021, dan saya Gilang Satriadi juga insya Allah tentunya sampai dengan pukul 17 nanti 1 jam ke depan saya akan mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang insya Allah juga beliau tentunya akan menyampaikan tausiah singkatnya untuk kita di kesempatan sore hari ini dengan tema akhlak antara santri dan ulama. Ini nampaknya bagian yang kedua ya, karena kemarin juga kita sempat menyimak tausiah dengan tema yang sama ya. Dan juga untuk Anda yang nantinya mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema ataupun juga di luar tema tausiah, silahkan sahabat Dialis DM Cinta tentunya dapat bergabung untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui telepon WhatsApp ya. Jadi kita tidak menggunakan telepon seluler, artinya sahabat Dialis DM Cinta ini dapat menggunakan teleponnya itu melalui aplikasi WhatsApp ya. Telepon WhatsAppnya saja di 0821 2020 4245. Sekali lagi 0821 2020 4245. Dan juga Anda dapat mengirimkan pertanyaan juga melalui pesan WhatsApp-nya di nomor yang sama tentunya ya. Nomor yang sama 0821 2020 4245. Juga terima kasih untuk sahabat Dialis DM Cinta yang sore hari ini juga namanya sudah banyak sekali yang bergabung menyimak program ini melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming. Nah di situ juga ada kolom komentar yang tentunya juga dapat Anda pergunakan selain untuk sapa-sapa, selain untuk absen juga ya. Silakan sahabat Dialis DM Cinta dapat juga ketik saja pertanyaannya untuk kita bahas di kesempatan sore hari ini. Sebelumnya terima kasih Pak Haji Bambang Santoso juga sudah hadir ya. Terima kasih sudah menyimak program Dialis DM Cinta sore hari ini. Mudah-mudahan Pak Haji Bambang bersama keluarga juga ini sehat selalu ya tentunya. Amin. Oh, dari kawasan Yogyakarta, dari kawasan Jogja, Sleman tepatnya ya. Ibu Haja Keke Dinarita. Mohon maaf. Ibu Haja Keke Dinarita juga hadir sore hari, terima kasih. Dari kawasan Citerup Cimahi ya, Ibu Haja Erlinda Umbarawati juga sudah hadir, terima kasih. Tidak kalah spesial juga ini dari kawasan Barbai, Kalimantan Selatan ya, cukup jauh juga nih. Ibu Haja Ella Mas Buah juga sudah hadir, terima kasih. Dari kawasan Buah Batu juga ya, ini ada Ibu Haja Puji Astuti, terima kasih juga. Tidak mau ketinggalan juga hadir dari kawasan Sukajadi menyimak sore hari ini, Ibu Haja Erna Jasdi. Baik, sebelum kita menyimak tausiah yang tentunya insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rohidin, kita sapa dulu ya beliau di kesempatan sore hari ini. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Ustadz? Selasa ya. Hari Selasa lagi sekarang. Alhamdulillah, cerah nampak di luar. Cerah sekali Pak Ustadz ya. Ini mengenai tema tausiahnya, nampaknya ini akan melanjutkan pembahasan kemarin Pak Ustadz ya. Betul. Dengan tema akhlak antara santri dan ulama. Bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua. Baik, kalau begitu sahabat Dialis DM Cinta, sebelum kita mengikuti tausiah ya, untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilakan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Sahabat Dialis DM rahimakumullah, Baraya Cinta, pendengar setia 97,2 News Cinta FM Bandung, dan penonton TV DM lewat Facebook ya. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin
Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Azza wa Jalla di kesempatan hari ini, tepatnya hari Selasa 22 Muharram 1443 Hijriah, hari terakhir di bulan Agustus, yakni 31 Agustus 2021, di program Dialis DM Sinta. Informasi penting untuk Anda saya sampaikan, ini banyak yang belum tahu nih ya sahabat DM. Alhamdulillah, ikhwatul iman, para jemaah rahimakumullah, kabar gembira. Alhamdulillah, kini acara Dialis DM Senin sampai Jumat ya, pukul 16.00 sampai 17.00 dapat disimak langsung di radio, yaitu News Sinta 97,2 FM Bandung untuk daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Rancaekek, Cicalengka, Garut dan sekitarnya. Anda bisa telepon nanti, telepon WhatsApp ya, atau video call melalui 0821 2020 4245. Terima kasih banyak pada pimpinan dan rekan-rekan kru di News Sinta 97,2 FM Bandung atas kerjasamanya. Harapan baik, mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat insya Allah ya. Di sore hari ini barangkali sudah pada pulang kerja nih, atau mungkin sebagian Kang Gilang masih ada di tempat aktivitasnya ya, atau di perjalanan. Yang penting dimanapun Anda, mudah-mudahan semuanya sehat ya, Allah melimpahkan rahmat barokahnya kepada kita semuanya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara yang sakit, tertimpa musibah, mungkin juga termasuk Anda, hari ini sedang galau, mendapatkan beragam macam persoalan di pekerjaan, di rumah, dimanapun, kita doakan Allah Azza wa Jalla mengangkat semua penyakit yang Anda derita, entah penyakit lahir, entah penyakit batin, sehat walafiat. Anda yang sedang menghadapi beragam macam persoalan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu memberikan yaz'allahu makhraja, jalan keluar yang terbaik. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa anta ya hannan ya manan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughalu saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Dialis DM Sinta, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Saiprouhidin dengan tema akhlak antara santri dan ulama. Silakan Ustaz. Akhlak antara santri dan ulama, bagian kedua. Terus terang ya, wibawa seorang ulama, wibawa seorang asatidz, seorang guru di sekolah, narasumber di berbagai macam media saat ini sudah mulai menurun. Ya, dulu zaman saya pribadi ya di katrologi ya, masya Allah, yang namanya takdiman wa takriman, hormat kepada guru itu luar biasa, luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita diajarkan oleh para guru kita seperti itu. Ternyata dalam beragam ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita pun menemukan bagaimana hebatnya Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Di Al-Mujadilah misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Berapa derajat? Masya Allah. Ya, Allah sendiri mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, kita sebagai pembelajar tentu saja harus menghormati para alim ulama, guru-guru kita. Nah, pada bagian kedua ini, mudah-mudahan sampai waktunya ada beberapa hadis yang ingin sampaikan. Yang pertama, hadis At-Tabrani, hendaklah merendahkan diri kepada seorang ulama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Yang namanya mencari ilmu itu kewajiban, satu kepastian, itu keharusan.
Wa ta'allamul lil ilmi as-sakinah, dan belajarlah dalam mencari ilmu itu dengan penuh ketenangan, walau wiqar, dan penuh ketentraman. Wa tawda'u liman ta'allamuna minhu, dan rendahkanlah hatimu kepada mereka orang-orang yang engkau belajar daripadanya. Artinya para ulama. Rendahkanlah hatimu sahabat Nabi SAW ketika kita belajar ilmu. Tidak disukai, bahkan sangat tidak disukai, bahkan dibenci orang yang belajar ilmu dengan penuh kesombongan. Kita kan butuh ilmu. Di mana-mana orang butuh itu menunjukkan rasa butuhnya, merendahkan diri, tidak sok pandai dan sebagainya. Sehingga insya Allah akan manfaat ilmunya. Yang kedua di surah Ahmad dari Ubadah bin Somit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati, tidak termasuk umatku. Masya Allah. Artinya kita tidak akan diaku umat Rasulullah. Siapa mereka? Yaitu man lam yujilla kabirona. Yang pertama, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, sombong kepada orang yang lebih tua, apalagi pada orang tua. Wa yarham shogirona, orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih kecil. Wa ya'rif li'alimina, dan tidak menghormati orang yang berilmu. Masya Allah. Lagi-lagi hadis Ahmad ini merintahkan kita untuk hormat kepada para alim ulama. Bahkan tidak diaku umat oleh Nabi SAW, laisa min ummati. 3 kelompok manusia, di antaranya orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua, orang yang tidak menyayangi kepada orang yang lebih muda, dan orang yang tidak memiliki rasa hormat kepada orang yang berilmu. Pada hadis At-Tabrani ini lebih keras lagi. Ya, hanya orang munafik yang tidak menghargai ulama. Masya Allah. An Abi Umamah an Rasulillah SAW, dari Abu Umamah, ya, dari Nabi SAW bersabda, salasun, ada 3 kelompok atau 3 golongan, la yastakhifu bihim illa munafiqun. Ya, tidak ada yang meremehkan mereka kecuali orang munafik. Ada 3 golongan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang meremehkan ketiga golongan yang dimuliakan Allah ini kecuali mereka orang munafik. Atau dengan kata lain, orang munafik itu selalu meremehkan ketiga golongan ini. Siapa? Zul Syaibah fil Islam, orang yang sudah lanjut usia, para syekh, para suku dalam Islam. Wadul ilmi, orang yang punya ilmu. Orang munafik itu seringkali mencibirkan orang yang berilmu, dibulilah, dihujatlah, dan sebagainya. Anehnya, yang ketiga, wa imamun muqsyid, terhadap imam yang adil. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang jujur, dibuli oleh siapa? Munafikun, itulah orang-orang munafik. Naudzubillah. Kebalikannya artinya kita hormat kepada orang yang berilmu, hormat kepada pemimpin yang adil, hormat kepada orang tua. Yang ketiga, nah, ini dari Roja an Roja'a ibni Hayah qala yuqalu ma ahsanal islama wa jayyinuhu al iman. Ya, Roja bin Hayah berkata, alangkah indahnya Islam yang dihiasi oleh iman. Wa ma ahsanal imana wa jayyinuhu at-taqwa. Betapa indahnya iman yang dihiasi dengan ketakwaan. Wa ma ahsanat taqwa wa jayyinuhu al-ilmu. Ya, betapa indahnya ketakwaan yang dihiasi oleh ilmu. Wa ma ahsanal ilma, betapa indahnya ilmu, wa jayyinuhul hilm, ketika dihiasi dengan kesabaran. Wa ma ahsanal hilma wa jayyinuhu ar-rifqa,
Ya, arifku, alangkah indahnya pula kesabaran yang dihiasi dengan kasih sayang. Masya Allah, hebat sekali ya. Itulah diantara akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang pembelajar, santri kepada ulamanya, murid kepada gurunya, ya, mahasiswa kepada dosennya, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian alhamdulillah kembali sore hari ini telah bersama-sama kita simak tausiah singkat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz Aseprohidin. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya kita langsung saja masuki sesi dialog interaktif yang dimana juga tentunya silakan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah ya. Silakan melalui telepon 082120204245 juga sudah dapat Anda pergunakan, ataupun juga Anda dapat mengirimkan pesan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama tentunya ya. Sekali lagi 082120204245. Baik Pak Ustadz, kita langsung saja Pak Ustadz ya untuk membahas pertanyaan. Ya, silakan. Ini dari Bapak Alit di kawasan Caringin Pak Ustadz bertanya. Bapak Alit, silakan Bapak Alit. Ketika sholat sunat gitu Pak Ustadz ya, pas ruku atau sujud ataupun juga tahiyatul akhirnya, ini mengenai bacaan tahiyatul akhir, saya suka membaca sampai Kak Dajjal gitu Pak Ustadz ya, yang dibacanya. Nah, ketika membaca bacaan ruku dan sujud itu suka 3 kali. Ya. Apakah betul seperti itu Pak Ustadz atau harus bagaimana Pak Ustadz? Ya, betul, tidak salah. Anda boleh lakukan bacaan ketika ruku, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, maaf. Ya, boleh 1 kali minimal, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Sebenarnya tidak dibatasi. Atau ada yang berbeda, rukunya subhana rabbiyal azim, sujudnya subhana rabbiyal a'la, bukan a'la yang maha tinggi. Juga bila boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak dibatasi. Anda membaca masing-masing 3 kali boleh, silakan lanjutkan. Tasbih betul ya, sudah fil alamina innaka hamidum majid. Rasul merintahkan fasta'in billahi min arba'in. Lanjutkan dengan doa mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Anda sudah apa semua doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Baik, terima kasih. Ya, dilanjutkan pertanyaan yang lainnya, Ustaz. Begini Pak Ustaz, mau bertanya bagaimana cara bagaimana cara menjaga silaturahmi dari orang yang memusuhi kita ya, supaya kita dapat tetap istiqomah dalam beribadah dan juga menjalankan kehidupan yang bermanfaat. Baik, Bara Sinta, rahimakumullah dan sahabat Trim, ini pertanyaan yang sangat hebat ini. Silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Dan ini sekaligus wasiat Nabi SAW, Shil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika. Sambungkanlah terus silaturahim pada orang yang memutuskan silaturahim denganmu, dan tetap berbuat baiklah kalaupun pada orang yang berbuat jahat. Masya Allah, ini akhlak Rasul, akhlak yang mulia ini. Bila ada sanggup, sok amalkan. Bagaimana caranya? Ya kalau mungkin bisa dengan lisan dan lisan. Mungkin sungkan karena pemarah dan sebagainya, bakal menimbulkan dampak yang tidak baik. Mungkin dengan medsos ya, WhatsApp misalnya, atau apalagi kan SMS atau surat, ya boleh. Atau minimal dengan hati, doakan orang yang benci kita itu supaya dapat taufik hidayah. Masya Allah, ini luar biasa akhlak yang mulia ya. Terima kasih. Nah, terima kasih ya, barusan ada Ibu Nur dari kawasan Jogja. Terima kasih juga bergabung sore hari ini. Alhamdulillah. Dilanjutkan pertanyaan yang lainnya Pak Ustaz. Enggak. Saya mau bertanya Pak Ustaz, ada orang yang menawarkan jasa, katanya mau menyembuhkan penyakit kesemutan di tangan saya Pak Ustaz, tapi dengan cara supranatural gitu Pak Ustaz ya. Saya nggak jawab karena saya nggak percaya nih Pak Ustaz. Ketika besoknya dia tanya apakah sudah sembuh, ya saya jawab saja sudah sembuh gitu Pak Ustaz, karena
takut dia kecewa. Padahal tangan saya masih sakit gitu Pak Ustaz. Nah itu apakah tidak apa-apa? Maksudnya tidak apa-apanya kan? Jadi kita berdosa untuk menghindari hal yang mungkin tidak baik gitu Pak Ustaz. Apa nggak apa-apa sekarang kalau kita berbohong untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak baik gitu Pak Ustaz? Oke. Kurang paham nih. Coba diulang lagi. Ini ada yang mau nawarin atau dia mengatakan bisa menyembuhkan penyakit kita nih. Oh, ada orang. Hanya saja kita khawatir caranya yang salah karena mau dengan cara supranatural gitu. Oh, tolak dong. Akhirnya kita bilang, Pak, sudah sembuh nih. Ya tolak aja. Padahal masih sakit. Maaf, tolak aja. Ya, berobat itu wajib memang. Termasuk bagian ikhtiar. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang menjadi dalil. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan nasib satu kaum sehingga kaum itu mau berikhtiar merubah nasibnya. Kalau sakit terus ikhtiar berobat supaya sembuh ya. Namun, cara pengobatannya jangan sampai cara pengobatan yang menyimpang. Apa itu supranatural? Ya, janganlah, yang empiris saja, ya, yang empiris, yang logis, ke ahli medis. Selebihnya berdoa pada Allah. Bagus, Anda menolaknya. Ya, kita lebih menyelamatkan akidah. Ya, untuk apalah arti sebuah kesembuhan ketika akidah kita tercemar dan kemusyrikan. Ya. Terima kasih. Ya, dilanjutkan kembali Pak Samsul Arifin. Terima kasih dari kawasan ini ya, Sumedang Pak Samsul. Pak Samsul. Mau bertanya Pak Ustaz. Mohon dijelaskan Pak Ustaz batasan antara menjelaskan tentang kesalahan keyakinan di luar Islam gitu Pak Ustaz ya. Yang sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dengan menistakan keyakinan orang di luar Islam tersebut gitu Pak Ustaz. Bagaimana batasan-batasan? Yang pertama, Allah sudah menjelaskan dengan detil dalam Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan saudara kita non-muslim, Allah berikan rambu-rambu lakum dinukum waliyadin. Itu aja. Agama Anda untuk Anda, agama aku untukku. Kita tidak perlu mencemooh, menghujat, gitu ya, menjelekkan, tidak perlu. Itu karena bahkan itu hak hak mereka itu. Silakan aja. Ya kalau dikudandai ya pastilah salah. Tidak ada keyakinan yang benar kecuali Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali hanya Islam. Itu pernyataan Al-Quran. Al-Imran 19 ya. Inna dina indallahi Islam. Jelas kan? Namun ketika kita berinteraksi mereka tidak perlu menyalahkan mereka. Itu hak mereka. Itu sifat yang luas dalam Islam. Kecuali kalau mereka menyerang. Nah ini lain soal. Kita wajib untuk menjelaskan baik secara logis ya dengan dalil-dalil akliyah maupun dengan dalil-dalil nakliyah ya. Baik, terima kasih. Jadi artinya apakah kita tidak perlu mendakwahi mereka kah Pak Ustaz? Tidak perlu menunjukkan jalan yang benar kepada mereka gimana? Ya kalau mereka ngajak untuk debat, layani. Wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Mujadalah ayat 125. Tapi debat itu bukan untuk mengetahui siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan menang dan kalah debat itu, tapi untuk menunjukkan kebenaran al-Islam. Ya, silahkan. Dan juga jangan menghujat ajaran yang lain. Kita hanya menjelaskan saja. Gitu. Misalnya dalam kajian perbedaan agama, konsep ketuhanan yang satu seperti apa, begini. Konsep tauhid, konsep agama Anda seperti itu hak Anda, silahkan. Cuma sampaikan dalil-dalil pendekatan dalil akliyah maupun nakliyah. Kenapa Islam mentauhidkan Allah? Monoteisme bukan politisme. Nah, dijelaskan. Gitu. Tapi jaga mulut kita jangan sampai menghujat. Jangan sampai mencaci maki kepercayaan orang lain. Ya. Gitu. Baik, dilanjutkan pertanyaan dari Kurnian Daniel ya, bertanya Pak Ustaz. Jika kita memproduksi jaket nih Pak Ustaz ya. Nah, tapi merek yang kita pergunakan ini kita mencatut merek yang sudah terkenal Pak Ustaz. Merek orang lain. Apa itu hukumnya Pak Ustaz? Dolim. Membajak Pak Ustaz ya. Ya istilah Kang Gilang membajak itu dolim, nggak boleh. Kita mendolimi hak cipta orang lain, hak paten nggak boleh.
Muslim itu jujur, ya, miliki 4 sifat mulia yang dimiliki Nabi SAW, dan dengan sifat mulia inilah Rasul sukses dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Siddiq, amanah, patonah, tamlik. Rasul kalau berdagang kan begitu, ya, harganya disebutkan, kainnya kalau kain luntur sebutkan lunturnya. Speknya itu tidak ada yang disembunyikan. Kalau kita kan di mana-mana yang jualan kecap, jualan apa sih, nomor 1 saja nggak ada. Ini nomor 2. Ya, jangan. Apalagi punten mencaplok merek orang lain. Jangan, dolim itu. Dan secara hukum negara juga itu bisa kena sanksi nantinya. Jangan ya. Anda harus bangga dengan produk Anda sendiri. Gilang jaket, misalnya. Kenapa tidak munculkan aja? Ya. Dialis DM Sinta, kan bagus, nggak usah mencaplok yang lain. Ya, kita harus bangga dengan produk kita sendiri. Ya. Baik, dilanjutkan pertanyaan Pak Ustadz dari Pak Irwan. Pak Ustadz, dia bertanya di kawasan Pajajaran, Pak Ustadz. Begini katanya Pak Ustadz, mengenai santri dan ulama nih Pak Ustadz, apakah nantinya Pak Ustadz seorang ulama bisakah memberikan syafaat atau menyelamatkan santrinya Pak Ustadz? Ini dia, syafaat itu sepenuhnya hanya milik Allah. Saya ulangi, syafaat itu sepenuhnya hanya milik Allah. Di dunia ini tidak ada satupun yang diberikan kewenangan untuk mendapatkan syafaat. Al-Baqarah 48 misalnya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah, wala yakhadu min adl wala hum yusyarun. Takutlah kalian pada satu hari, yakni hari kiamat, di mana pada hari itu satu jiwa tidak bisa memberikan pertolongan pada jiwa yang lain, wala yuqbalu minha syafaat, dan tidak akan terima syafaat dari siapapun. Ya. Wala yakhadu minha adl, ya. Kemudian dan tidak pula tebusan, tidak akan terima, wala hum yusyarun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Artinya dibebaskan dari azab Allah. Yang punya syafaat itu lillahi jami'ah, hanya milik Allah. Jadi kalau ada seorang bilang, kata kiai ulama besar, tenang, baru dah kamama, tergantungkan sorban mama, tasbih mama, dijahit di neraka. Itu perkataan-perkataan yang menyesatkan, ya. Kecuali baginda Nabi SAW, itu pun biiznillah, atas izin Allah. Beliau akan memberikan kewenangan untuk memberikan syafaat dan izin Allah pada siapa? Ya, kepada umat beliau yang ittiba kepada beliau. Ainu tu iman kanjana mah mau menang syafaat. Ya. Terima kasih. Dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya, Pak Ustadz. Ini mau bertanya Pak Ustadz mengenai makam ulama besar gitu Pak Ustadz, yang soleh. Jadi kita nggak bisa meminta sesuatu di sana itu Pak Ustadz, minta barokahnya katanya Pak Ustadz. Ini salah kaprah itu gulu berlebihan, karena mungkin dianggap soleh luar biasa, kemudian dianggap itu lebih dekat dengan Allah, kemudian bertabaruk, minta barokah. Ketika berangkat umroh kemudian ke pusat itu di sebuah kota di Mesir, itu ada makam imam besar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, juga ada masjidnya di situ, dan ada beberapa makam lagi para raja terdahulu di situ. Saya masuk ke situ, ziarah, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata di situ banyak sekali kertas lah, KTP lah, kartu nama lah, uang-uang logam, cecehan, termasuk juga saya lihat banyak uang rupiah juga. Ya, saya tanya kepada syekh yang menjaga di situ, itu apa-apaan? Mereka tuh bersedekah kepada sang imam, maksudnya mereka punya hajat katanya, ada yang ingin laku dagang, belum dapat jodoh dan sebagainya. Masya Allah, itu kan syirik, bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh beliau semasa hidupnya. Ya, Asy-Syafi'i itu masya tauhidnya sangat tegas sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sikap berlebihan kepada makam-makam para ulama yang dianggap soleh oleh sebagian orang, lantas datang ke sana
Meminta-minta tabaruk itu termasuk perbuatan asyirku billah, mensekutukan Allah. Ziarah kuburnya boleh diperintah, silakan. Tapi maksudnya cuma dua kan, satu mendoakan, bukan minta-minta. Yang kedua dijadikan sebagai iktibar, tazkirah, peringatan. Ulama besar pun wafat, apalagi kita sama akan wafat juga. Hingga pulang ziarah itu muncul semangat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Allah, ya, bukan kemusyrikan. Terima kasih. Ya. Pak Adu di kawasan Balenda juga terima kasih bergabung ya, menyimak sore hari ini sambil bertanya juga Pak Ustadz begini. Pak Ustadz, apa yang menyebabkan adanya perbedaan penafsiran Pak Ustadz di antara satu ulama dengan ulama yang lainnya Pak Ustadz, yang mungkin terkadang membingungkan umat Pak Ustadz? Ya, karena beda pemahaman. Pemahaman itu muncul karena beda persepsi. Persepsi muncul karena beda latar belakang keilmuan, latar belakang geografis. Ya, ulama Mekah, Mesir, Madinah itu agak ada aja perbedaannya. Itu Rasulullah lama di Madinah, ulama Madinah lebih dekat dengan Rasul. Tapi di bagian negara yang lain, Mesir misalnya, itu ada aja perbedaan-perbedaan. Tapi itu semua perbedaan-perbedaan yang menyangkut masalah-masalah furu'iyah, bukan usuliyah. Ya, semua sepakatkan sholat subuh 2 rakaat, nggak ada yang 3 rakaat misalnya. Masalah-masalah furu', masalah-masalah kecil. Ya. Dan memang dalam Islam ini sudah disampaikan bagaimana caranya, solusinya di An-Nisa 59. Coba dilihat An-Nisa 59 ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kalian menemukan satu perbedaan persepsi tentang suatu dalam hukum Islam, maka solusinya farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kembalikan hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kepada Allah, buka Al-Quran, pada Rasul, buka hadis-hadis yang sahih. Ketika ditemukan, ya kita samina wa atona, kita tunduk dan taslim kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Begitu, hingga perbedaan itu tidak akan menjadi tafaruq, perpecahan, tapi insya Allah akan menjadi dinamika kehidupan yang harmonis. Ibu Eti melalui telepon. Baik, kita sapa ya Ibu Eti melalui telepon 082120204245. Ya, Ibu Eti Sumiati ya. Dari kawasan Sarijadi namanya ya, Bu Eti juga cukup rajin melalui telepon. Coba kita sapa. Ya, silakan Bu Eti. Ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya. Namun sebelumnya juga terima kasih Kang Dodi juga ya hadir menyimak sore hari ini. Mudah-mudahan sehat terus Kang Dodi ya. Pak Beli, Bu Siti juga terima kasih. Ibu Haja Kokom kawasan Raja Wali juga hadir sore hari ini, terima kasih. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, ini ada Pak Yoyo juga Pak Ustadz di kawasan Sarijadi juga sama ya kayak Bu Eti, kawasan Sarijadi bertanya juga Pak Ustadz. Silakan. Apa sih perbedaan antara Ustadz, Kiai, ulama, Habib gitu Pak Ustadz? Itu apakah beda tingkat ilmu atau apa ini Pak Ustadz? Perbedaan istilah ini dipengaruhi pertama dengan disiplin keilmuan. Di Mesir itu Al-Ustadz itu profesor doktor. Kaitan dengan keilmuan, gelar itu ya. Kiai itu gelar di daerah tataran Sunda sebagai orang yang disepuhkan, tokoh agama itu ya. Baik, ya, tapi boleh kita sapa dulu ya Bu Eti, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga Bu Eti. Ya, Pak Ustadz mau nanya, kan kita harus banyak membaca sholawat. Sholawat apa aja yang boleh dibaca? Sholawat apa aja yang boleh dibaca, yang boleh didawamkan tiap hari, tiap sholat? Ya. Nah, udah cuma segitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Eti di kawasan Sarijadi. Ya, sebentar tahan dulu untuk pertanyaan Bu Eti tadi, dicatat ngilang si hilang. Kembali pada pertanyaan tadi ya, maaf Bu Eti ya, nanti saya sedang menjawab. Kiai apalagi tadi? Udah ya. Kiai, jangan juga istilah ulama, Habib dan lain sebagainya. Ya, itu istilah-istilah yang intinya sama, ditujukan pada manusia-manusia yang berilmu, yang punya kelebihan di bidang ilmu agama. Itu sebutan saja, mangga wae.
Ada sebut kiai, sebut ajengan, ada sebut apa lagi, ustadz, alim ulama, buya ya dan sebagainya. Itu sebutan-sebutan baik yang diberikan oleh masyarakat kepada guru-guru kita yang berilmu ya. Kembali ke Bu Eti, pertanyaannya, membaca salat itu betul diperintah oleh Allah. Ya, Allah memberitakan pada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Nah, ketika turun ayat ini, kemudian para sahabat bertanya, qalu fa kaifa nusolli 'alaika? Ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami membaca salat kepadamu? Kan di Al-Quran cuma perintah aja. Ya, juklak dan judisnya belum disebutkan. Saat para sahabat bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakata qulaihatan. Rasul nggak langsung menjawab. Ini disiplinnya Nabi itu. Ya, beliau tidak pernah bersabda kecuali atas wahyu dari Allah. Nah, ketika wahyu sudah turun, beliau bersabda, silakan berselawatlah kau kepadaku dengan redaksi salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Itulah salawat yang original. Bukan KW1, KW2, ini original asli. Yang redaksinya asli dari Nabi SAW. Jadi kalau kita membuat selawat, baik dalam sholat maupun di luar sholat, ini aja yang ada riwayatnya. Gitu, berarti ya, perbanyak. Minimal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih. Dilanjutkan kembali, Pak Gunawan juga terima kasih hadir sore hari ini sambil bergabung juga Pak Ustadz ya. Iya. Sambil bertanya maksudnya. Enggak, silakan. Ustadz, apabila kita ingin menunjukkan suatu kebaikan atau menjelaskan suatu kebaikan, itu apakah harus bersama dalil-dalilnya kah itu Pak Ustadz? Sedangkan kemampuan saya kan dalam menghafal dalil juga terbatas kan, ya, seperti para Ustadz ulama. Kami juga terbatas, ada yang pandai di muka bumi. Semua kita pembelajaran. Gitu. Ya emang ideanya seperti itu. Ketika kita menyampaikan tausiah, yang utama ya materi tausiah itu ada dalil. Ya, bukan tausiah namanya kalau tidak ada rujukan dalil yang disampaikan. Kalaupun belum hafal ayatnya, redaksi hadisnya, minimal Bapak sampaikan saja. Ya, saya temukan di Al-Quran surah sekian misalnya, surah Anu sekian, atau hadis Nabi SAW bersabda. Minimal sebutkan sumbernya, kalaupun tidak dibacakan. Ya Pak ya, atau minimal Bapak menyampaikan sumber ketika pengaji misalnya, saya simak sumber menyampaikan dalil bahwa bla 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 misalnya, itu Pak ya, paling tidak. Yang namanya memberikan nasihat itu kewajiban kita. Wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Kita diharuskan untuk memberikan tausiah sharing dalam hak dan dalam kesabaran. Ya tentu kembali kepada kemampuan masing-masing, cara metode masing-masing. Terima kasih. Boleh nggak Pak Ustadz gini, kalau ditanya kata siapa, kata Pak Ustadz gitu. Iya. Gitu aja ya, jawaban yang akurat bukan kata Pak Ustadz ya. Undur maqala wala tandur man qala. Pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, lihat olehmu apa yang dibicarakannya, jangan melihat siapa yang bicaranya. Jadi bukan bersikap subjektif dalam kajian ilmu, tapi objektif. Jadi yang bagus tuh kata siapa dalam Al-Quran. Itu hanya saya lupa lagi surah ayatnya. Ayat ini pernah disampaikan oleh Ustadz A misalnya, Ustadz B, dan kajian di mana ya. Misalnya di Newsista FM tiap sore misalnya, di TVDM tiap sore misalnya. Boleh sampaikan. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon juga silakan ya. Sahabat Yalisniam Sinta, Baraya Sinta juga dapat bergabung melalui teleponnya, telepon WhatsApp ya, 0821 20 20 4245. Baik, dilanjutkan pertanyaan yang lainnya. Pak Ustadz mau bertanya, saya kan tiap hari nih bekerja Pak Ustadz, jarak dari rumah ke tempat kerja saya ini kurang lebih sekitar 20 km. Jauh ya? Berarti Bandung, Banjaran kurang ya? Dari 20 kilo ini dari bundaran Ciberem sampai bundaran Cileunyi ya? Cileunyi. Ada sekira. Bundaran Cibiru ya Mas Adi? Iya. Kurang lebih segitu. Jauh juga Pak. Kemudian pertanyaannya? Itu apakah termasuk
atau boleh nggak Pak Ustadz saya melakukan jamaah qasar di tempat kerja ketika melaksanakan sholat kayak gitu Pak Ustadz? Nah, rujukannya di An-Nisa ayat 101. An-Nisa 101. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi ini, tidak mengapa kalian mengqashar salat kalian. Jadi orang yang dapat rukhsah boleh mengqashar salatnya, yang 4 cukup dikerjakan 2 rakaat, atau jamak qashar dia dikumpulkan, digabungkan 2 waktu salat dikerjakan pada 1 waktu, dan rakaatnya juga diringkas 2 duhur asar misalnya. Duhurnya 2, asarnya 2. Maghrib isya, maghribnya 3, isyanya 2. Itu tatkala izar ta'ala fi safarihi. Jadi Bapak termasuk Pak, termasuk boleh Pak ya. Dan ketika kita melaksanakan rukhsah seperti itu, jangan ragu. Ya, kenapa? Ini bukan keinginan kita, ini dalil yang mengatakan Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'tarusu kama yaku an tutamasyatu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat menyukaimu ketika engkau mengambil rukhsahnya, bagaimana Allah Azza wa Jalla membencimu ketika engkau melakukan kemasyiatannya. Baik, dilanjutkan kembali pertanyaan dari Bu Wiwi. Pak Ustadz bertanya, Pak Ustadz, ini mengenai mazhab yang diajarkan oleh ulama besar gitu Pak Ustadz. Ini mazhab mana yang harus menjadi pegangan kita katanya Pak Ustadz? Yang harus dipegang itu bukan mazhab, ya. Tidak ada perintah dalam Al-Quran bahwa hadis Nabi SAW kita harus berpegang kepada mazhab. Tidak ada. Pada masa para sahabat tidak ada mazhab. Pada masa baginda Nabi SAW apalagi nggak ada mazhab. Mazhab itu muncul pada abad kedua setelah Rasul wafat. Masya Allah. Ya, artinya tidak ada keharusan kita bermazhab. Tapi ketika anda mau juga bermazhab, ya mangga-mangga saja. Yang harus, yang wajib ya, yang wajib kita ikuti itu bukan mazhabnya. Coba perhatikan Quran surah An-Nisa 59, Ali Imran ayat 31. An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Oh ya orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taati pula oleh kalian siapa? Rasul. Ketaatan mutlak kita itu hanya kepada Allah dan kepada Rasul, bukan pada mazhab. Nah, para alim ulama, guru kita itu, atau ada di satu mazhab, itu tempat bertanya. Ya, bukan tempat kita taat, bukan. Ketaatan kita mutlak hanya pada Allah dan Rasulnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ahli ilmu, ketika kalian tidak mengetahui bagaimana cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi. Nggak tahu, tanya sama para alim ulama. Sholat kita bukan mengikuti madhab, tapi mengikuti sholat Nabi SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kan begitu sabda Nabi SAW. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat. Bukan sholat kalian sebagaimana madhab A, B, C, bukan. Ya, para imam madhab pun semuanya sholatnya mengikuti sunnah Nabi. Tuh, ya. Panjang tinggi. Ibu Said juga terima kasih bertanya sore hari ini Pak Ustadz. Pak Ustadz begini, kalau misalkan kita memberikan sesuatu Pak Ustadz ya kepada ulama, ustadz gitu Pak Ustadz, sebagai guru kita, sebagai bentuk terima kasih atas ilmu-ilmunya, itu termasuknya apakah zakat, infak, atau sodako kan ya Pak Ustadz? Ilmu itu sodakotun. Qaulun ma'rufun sodakotun. Ucapan yang baik itu adalah juga sebuah sodakoh. Ya, sodakoh dan ilmu. Kalau kita ditanya ulah pedit, ya, gitu Bara Sinta ya. Anda tahu tentang hukum agama. Ada yang nanya, mau jawab, wani piro, kamu gitu. Jawab dengan jujur dan seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah, Allah akan berikan keutamaan pahala. Ini maksudnya Ibu Said sih, kalau misalkan mau ngasih sesuatu kepada Ustadz, sebagai bentuk terima kasih atas ilmunya, itu masuknya apakah memberikan infak, jangan tahu sedekah kan? Sedekah, ya. Hebat.
cara hormat takdim dan takliman pada guru kita, mereka dengan ikhlas ya, insya Allah semua para alim ulama itu menyampaikan ilmunya dan ikhlas ya. Namun kita yang diajari ya tentu saja kita harus sekolah kudunon tahu diri ya. Coba perhatikan di akan surah Asy-Syu'ara ayat 109, wa ma as'alukum alimin ajrin, dan aku sekali-kali tidak meminta kepada kalian atas ajakan-ajakan ini atau dakwahku ini, melainkan in ajra illa ala rabbil alamin, pahalaku ya, hanya di Allah Tuhan semesta alam. Begitu para nabi rasul dakwah itu begitu, bahkan bukannya dikasih amplop ya. Para nabi rasul dahulu, para sahabat dahulu, dakwah itu membawa bekal, makanan kah, kain kah, uang kah, dan sebagainya ya. Dakwah sudah dakwah bil lisan, bil ilmi, dakwah bilma, dan sebagainya. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kita semua ya. Nah, kecil-kecilan kita juga menyampaikan dialis DM ini insya Allah ya, mudah-mudahan istiqomah dari SDM Isinta setiap sore. Dari mana kita dapat keuntungannya, barokahnya, pahalanya? Tidak usah khawatir, in ajriya illa ala rabbil alamin. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 109 ya. Ya. Terima kasih Kang Himawan Agnian di kawasan Sukabumi bersama keluarga besar Abah Lumayan juga hadir sore hari ini. Pak Effendi, Pak Edi Effendi juga bersama keluarga ya di kawasan Katapang juga terima kasih menyimak program Dialis. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Pak Beli bertanya ya, kalau kita sedang bermakmum di rokaat ketiga Pak Ustadz ya, Mas Buk nih, sedangkan imam ini di rokaat yang keempat ya. Pada tahiyat akhir ketika duduk, kita duduknya membaca apa Pak Ustadz? Iya, ikuti imam. Pada prinsipnya dalam bab sholat berjamaah itu Rasul bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya diangkat imam itu tiada lain ya, kecuali untuk diikuti. Imam tasyahud akhir, kita rokaat ketiga, apa yang kita lakukan? Ya tawaruk, duduk tawaruk seperti hanya imam duduk tawaruk. Doa ya doa tasyahud akhir juga, namun tidak lantas salam, karena kita masih punya kekurangan serokat lagi ya. Nah, kekurangannya nanti sempurnakan ketika imam sudah selesai sholatnya ya, yang kurangnya ya, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu, sempurnakan, tambah serokat lagi. Baik, dilanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya ya. Sebelumnya juga terima kasih di kawasan Tanjung Sari ada Ibu Sri Hartati juga terima kasih hadir ya. Kawasan Cikalong Wetan juga hadir Pak Ujang. Kang Jari Firdaus, Masya Allah, belum pulang kan Jari? Kang Jari juga menyimak ya. Besok ya sambil bekerja. Di SDM pagi saya bersama Kang Jari ya. Ya. Baik, Pak Ustadz, ini kembali ke pertanyaan seputar salat jamaah qashar Pak Ustadz ya. Gimana? Pak Ujang bertanya Pak Ustadz, ini mengenai jarak minimalnya itu apakah ada, dan kalau ada ini berapa Pak Ustadz? Nah, kalau ditanya jaraknya ini beragam Pak Ujang. Ya, Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah ketika Haji Wada sekira 19 hari. Ya, Syuruhud terus beliau qashar. Tahu jarak Madinah Mekah kira? Kurang lebih sama dengan Bandung Jogja, 450 km. Tapi di sana itu cuma 4 jam nyampe, pakai bis itu. Jalan lempeng, luar biasa ya. Tapi juga kadang salah satu amya, 3 amya juga. Ya, maka itu beragam. Maka itu kembali pada redaksi ayat Al-Quran tadi, An-Nisa ayat 101. Wa iza dartum fil ardi. Yang penting kita keluar rumah niat untuk safar, itu sudah boleh, kita berhak untuk menerima rukhsah. Itu Pak ya. Ya, ukurannya bukan jarak tapi niat. Kembali kepada hati kita. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Ya. Ini dia yang bertanya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, bagaimana kalau kedua orang tua sudah wafat dan meninggalkan warisan berupa rumah Pak Ustadz? Ya. Berapa lama haulnya untuk bagi waris, dan apakah kalau melewati haul kita ahli waris ini apakah akan berdosa apa Ustaz? Kalau belum dibagikan? Iya, coba dilihat An-Nisa 11. An-Nisa 11.
Yusikumullah fi auladikum lizakari haji unsayain. Ya, segera bagikanlah harta-harta kalian kepada anak-anak kalian, di mana lizakari haji unsayain. Sebagai anak laki-laki adalah 2 bagian anak perempuan. Jadi perintah ini, ya, perintah itu lebih cepat, lebih bagus. Jangan menunggu dulu, ya. Terlalu lama nunggu 1 tahun mah tuh. Begitu wafat dan selesai penguburan dan sebagainya, ya, hutang piutangnya dibayarkan, wasiat-wasiat dan sebagainya, nah, langsung bagikan. Bahkan semenjak saya lebih bagus, lebih tatkala mumpung keluarga masih kumpul, masya Allah, ya, jangan dilama-lama. Nanti suka timbul masalah. Yang namanya usia kan kita nggak tahu. Misalnya punya 5 anak atau sekian anak, ternyata salah satu dan tapi kadang meninggal lagi. Tuh, harta sebelum dibagikan dia udah meninggal, ini jadi suka hancur nanti. Nah, bagikan segala. Yang namanya dibagikan itu bukan mesti harus dilelang, digibrol, rumah dijual, dilelang berapa aja payungnya, bukan. Furudu muqaddarahnya, bagian masing-masingnya udah ada ketentuan. Itu dituangkan di atas kertas, bikin berita acara, tanda tangan atas materi, selesai. Ya, tentang dijualnya kapan, ya mangga itu. Mau nunggu harga dan sebagainya, mangga. Atau mungkin dibeli oleh seorang ahli waris, mangga, silakan. Itu teknis. Yang penting furudu muqaddarahnya segera bagikannya. Nah, baiknya bab waris ini kalau ingin kami bantu, ya mudahlah, datang aja ke DM ya di Kebun Kopi Cibirum, Kota Cimahi. Baik, terima kasih Kang Gilang. Alhamdulillah, saya punya urusan. Iya, Mas. Kang Gede yang bertugas, Masya Allah, sampai sore tugas, yang mungkin saya malam juga beliau. Bapak pimpinan juga semua rekan-rekanku di 97,2 Nusinta FM Bandung. Terima kasih juga Pak pendengar yang menyimak Dialis DM Sinta sampai ke Sukabumi, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Maafkan kesalahan kami, kehilapan kami. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat radio dan TV DM juga Baraya Sinta di 97,2 FM New Sinta Bandung. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis DM Sinta. Juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan. Insya Allah besok kembali program ini akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama tentunya. Terima kasih divisi program Kang Yana, juga terima kasih. Juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sedang bertugas di 97,2 FM New Sinta Bandung. Saya Gilang Satriadi yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Muta. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Rindang Jalan Budak Utara ya, dekat stadion Siliwangi.